Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur dalam anugerahnya, sebab Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Hari ini kita akan mengakhiri bulan Juni. Kita bersyukur kepada Tuhan jika sepanjang bulan ini Tuhan sudah memberkati kita. Dan adalah doa saya juga bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita akan hadapi semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita. Dan tentunya kita akan semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita melakukan banyak hal dalam pekerjaan kita dan kegiatan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kita Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-33, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-56. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-40. Pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Arad adalah suatu tempat yang pernah dilalui orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pada dasarnya tidak ada yang istimewa dari negeri Arad ini. Namun mengapa namanya tercatat dalam Bilangan 33 ayat ke-40 ini? Bukan hanya sekedar tempat persinggahan, tapi juga sebuah tempat kejadian. Kejadian apakah yang pernah terjadi di sana? Di tempat itu Israel pernah mengalami kekalahan terhadap Arad. Dalam cerita ini, Raja Arad keluar menghadapi Israel, berperang dengan mereka serta mengangkut beberapa tawanan dari antara orang Israel. Dilihat dari keadaannya, mereka bukanlah satu bangsa yang besar. Tapi mengapa Israel sepertinya tidak mampu untuk melawan? Allah memiliki rencana yang tidak dapat diperkirakan manusia, bukan? Ia mengizinkan Israel alami kekalahan agar tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ternyata semua ini adalah suatu terapi yang dilakukan Allah. Dan ini sangat manjur untuk membuat Israel kembali meminta pertolongannya. Allah tidak ingin dalam perjalanan ke Kanaan mereka terhanyut dengan keadaan aman dan yang membuat mereka melupakan Allah yang memimpin perjalanan itu. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita pun sering mengalami hal yang sama. Ada sesuatu masalah yang bagi kita kecil, bahkan yang tak pernah kita duga sebelumnya, tetapi kemudian menjadi masalah besar yang tidak sanggup kita hadapi. Sering kita melupakan Tuhan dalam rasa aman kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keamanan itu perlu sedikit terapi yang memacu kita untuk kembali fokus kepada Tuhan dan selalu berharap hanya kepadanya. Jadi jika kita tiba-tiba mengalami masalah yang seakan-akan tidak bisa kita hadapi, jangan takut. Sebab itu mungkin hanyalah sebuah terapi dari Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita ingat akan pribadinya. Ia sangat mengasihi kita, namun kitalah yang sering melupakan Dia. Karena itu, untuk kembali mengingat akan kasih, pertolongan, dan kedahsyatan kuasa-Nya kepada kita, perlu ada sesuatu sentakan dari Allah agar kembali sadar bahwa ada Tuhan yang selalu setia mengasihi dan menolong kita. Ketahuilah ini, bahwa Allah itu baik. Ia sangat setia kepada umat-Nya. Pada saat Israel kalah dan kembali berseru serta berjanji padanya, maka Ia mendengarkan dan mengabulkan permintaan mereka. Sehingga Raja Arad kalah. Israel mengalami sukacita dan mereka tahu bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Demikian pula kesetiaan Tuhan pada kita. Percayalah, Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesesakan kita. Amin. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam segala hal. Satu yang dicari Tuhan ialah agar kita selalu berfokus kepadanya. Sebagaimana Ia menolong Israel pada waktu itu, Ia pun akan segera menolong kita saat ini.
Jika kita kembali berfokus padanya, maka Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk menolong kita. Amin. Sadari bahwa mungkin terapi arat adalah satu cara Tuhan untuk mengambil perhatian kita padanya. Dan hal yang perlu kita lakukan dalam terapi ini adalah bergegaslah mencari Dia. Jangan menunda-nunda waktu. Cepatlah dan dengan sepenuh hati carilah Dia, maka Ia akan segera menolong kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini menyadarkan kita kembali bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Dalam kondisi apapun, andalkanlah Dia senantiasa, sebab memang Dia layak untuk diandalkan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan, dan itu terjadi bagi kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan tentunya bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.